Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wa usalli wa usallim ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pak Tauhid dan semua rekan-rekan yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini hujan di luar, ya kita bisa hadir kembali seperti biasa di mushola kita untuk sholat berjamaah, dan setiap Jumat sore ya kita adakan ta'lim dalam berbentuk kajian buku yang kita terbitkan. Pada kesempatan ini teman-teman semua izin mereview atau membahas buku yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar ya, yang terbaru ya. Judulnya adalah Menemukan Allah dalam Semua Ciptaannya. Ya. Menemukan Allah dalam menemukan Allah, bukti adanya Allah melalui ciptaannya ya. Nah, di sini ada buku aslinya ya. Ini kitab aslinya. Kalau kitab aslinya itu judulnya adalah Haza Khalqullahi. Ini adalah ciptaan Allah, bacaan sastra ya tentang lembaran-lembaran keindahan alam semesta ya. Teman-teman semua, jadi buku ini sebenarnya menginspirasi dari satu ayat dalam Al-Quran, dalam surat Luqman ya, ayat 11 ya. Allah berfirman, Dia Allah yang telah menciptakan langit itu tanpa tiang. Ya. Kemudian setelah itu Allah juga menghamparkan bumi untuk kalian hidup. Ya. Dan Allah menciptakan hewan binatang, hewan di atasnya ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Seperti hari ini Allah menurunkan hujan ya. Terus di dalam bumi itu ada pasangan-pasangan makhluk, masing-masing berpasang-pasangan. Setelah Allah berkata begitu, haza khalqullahi. Coba perhatikan, ini adalah ciptaan Allah. Seperti Allah menantang orang-orang, ada nggak yang bisa buat seperti ini? Ya. Terus fa'aruni maza khalaqal ladzina min dunihi. Adakah selain Allah yang bisa ya, yang bisa menciptakan sehebat penciptaan ini? Ya. Nah, karena itu penulis membuat buku ini ya. Sebenarnya dia adalah buku tentang keindahan alam semesta ya. Dia bukan buku tafsir, bukan buku hadis, tapi bacaan yang bacaan sastra ya tentang alam semesta ya. Misalnya penulis membahas tentang al-insanu rihlatun la tantahi. Manusia itu adalah perjalanan tadabbur yang tidak akan pernah tuntas. Ya. Kemudian juga penulis ini juga membahas tentang al-lailu wajamali wajamalu at-tajalli, malam dan fenomena keindahannya ya. Kemudian ada lautan ya yang penuh dengan berbagai macam makhluk yang kita tidak ketahui. Kemudian ada zaman ya yang menjadi tatakan waktu kita beraktivitas ya. Kemudian ada semi, musim-musim yang memperbaharui keindahan itu ya. Kemudian ada sungai-sungai ya yang menjadi tempat air-air jernih untuk mengalir ya. Kemudian ada salju ya yang merupakan simbol kejernihan ya. Ada angin ya, ada hujan, sampai membahas kepada burung, semut, dan hutan. Ya. Nah, itu tema-tema yang dibahas oleh penulis ini, Dr.
saat Jirjis ya. Nah, izin menyampaikan beberapa tema yang dibahas oleh penulis ini ya, sesuai dengan waktu yang tersedia. Yang pertama adalah al-insanu rihlatun la tantahi. Bahwa manusia itu adalah sebuah perjalanan panjang yang kalau kita telusuri tidak akan pernah selesai. Ya, untuk kita temukan kebesaran-kebesaran Allah pada diri manusia, dan manusia itu adalah kita. Ya. Nah, teman-teman semua, kata para ulama kita ada 3 perjalanan terhebat di muka bumi ini, ya. Siapa yang pernah melakukannya, dia akan menjadi hamba yang hebat. Yang pertama adalah perjalanan ke alam semesta, naik ke atas. Ya. Jadi siapapun yang bisa naik ke atas seperti Nabi kita, ya, itu kan perjalanan Isra wal Mi'raj. Dia melihat tentang sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Itu penuh dengan keterpesonaan, penuh dengan kekaguman. Ya. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman tentang alam semesta, awalam yanzuru fi malakutis samawat. Apakah kalian pernah mentadabburi tentang kebesaran alam semesta itu? Ya. Saya pernah lihat itu, bumi yang kita tinggali ini, ya, yang kita sudah anggap besar sekali, kalau dibandingkan dengan matahari itu seperti bola basket dengan sebiji jeruk. Bijinya ya, bukan buahnya. Biji jeruk itu kalau ditempelin di bola basket itu, itulah bumi. Ya kan? Kalau bumi sebesar itu ya, gimana kayak Jakarta, gimana kita yang ada di Ustaz Al-Kausar ini akan jadi debu yang kalau dilihat dari alam semesta sebegitu kecil. Perjalanan kedua adalah perjalanan ke dasar laut. Ya. Itu banyak makhluk-makhluk yang luar biasa. Kalau semakin didalami itu, seorang hamba akan betul-betul memberikan kekuatan iman yang luar biasa. Makanya kalau kita baca Quran itu teman-teman semua, Allah sering membahasakan tentang kedalaman laut. Ya. Allah berfirman, alam taro annal fulka. Belumkah engkau melihat bagaimana perahu itu bisa berjalan di atas laut? Ya. Terus Allah berkata, wa idza ghasyiyahum maujun. Coba perhatikan kalau lipatan-lipatan ombak itu membesar seperti gunung. Ya kan, orang pada ketakutan dan akan teriak memanggil Tuhannya dengan sangat tulus. Kalau di permukaannya segitu hebat, bagaimana bagian dalam-dalamnya? Ya kan? Nah, itu adalah perjalanan yang hebat. Makanya salah satu cerita Quran itu kan bagaimana kita ceritakan Nabi Yunus itu mengalami peristiwa keimanan di dalam laut, di dalam kegelapan hiu, dalam kegelapan samudra. Ya. Kemudian yang ketiga adalah, ini yang menjadi catatan kita atau pembahasan kita adalah tentang diri kita, tentang kedalaman kita. Allah Subhanahu wa taala pernah menggugah siapapun untuk melihat diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Ya. Apakah kalian itu pernah melihat kedalaman diri-diri kalian? Ya. Jadi bukan bagian kulitnya, bukan bagian wajahnya, tapi kedalaman kalian. Itu ada kehebatan Allah di situ. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian atau teman-teman semua, boleh nggak kita bertanya begini, berapa harga kita kalau kita rupiahkan? Ya, supaya jangan menganggap diri ini murah. Ya. Ya. Ternyata di diri kalau kita hargakan itu bisa 1 triliunan satu orang. Ya. Nah, logikanya begini. Setiap seorang laki-laki mengeluarkan spermanya, ya, saat ejakulasi itu,
itu mengandung sekitar 3,5 mililiter lah ya untuk ukuran itu. Tapi dari 3,5 itu ternyata mengandung sekitar 500 sel sperma. Jadi meluncur itu, nah kira-kira yang jadi cuma 1 orang. Dari 500 yang sudah tersebar itu. 500 itu yang jadi 1 orang. Yang jadi itu siapa? Nah kita-kita ini hari ini yang jadi itu sudah mengalahkan sekitar 500 sel sperma itu. Ya, jadi kita adalah pemenang. Jadi yang hari ini ada namanya A, B, C, D dan seterusnya. Ya, teman-teman semua, ada seorang dokter pernah berkata begini. Ini tengkorak kepala kita ini, ya. Ini kan dibungkus ya. Jadi di dalamnya ada sistem yang luar biasa. Ya. Ini kalau dibongkar dan kita hitung berapa jumlah sel yang ada di kepala kita ini untuk 1 orang. Ya. Dokter itu berkata jumlahnya melebihi jumlah penduduk bumi. Untuk 1 orang. Melebihi jumlah penduduk bumi. Hitung aja jumlah penduduk bumi berapa? 8 miliar. Berarti kalah ya. Ya kan? Kalau 1 sel itu saja dirupiahkan dengan 1 rupiah saja. Allah minta beli sini harganya. Ya kan? Dikali dengan jumlah tubuh yang ada di dalam dada kita, di paha kita dan di kaki kita. Itu sangat-sangat mahal. Karena itu ya, dokter itu juga berkata, kalau ada seorang dokter spesial yang ingin menggali kedalaman tubuh kita ini, menghabiskan waktu dari 0 sampai dia tua, dia cuma bisa mendapatkan 10% saja dari temuan-temuan yang lebihnya itu dia nggak bisa. Ya. Nah, karena itu teman-teman semua, jadi manusia itu adalah disebut dengan masterpiece Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah ciptaan Allah yang sangat terbaik daripada makhluk-makhluk yang lain. Kita ini, kata penulis ya, terlihat seperti orang sederhana gitu ya. Seperti patung bahkan kadang-kadang kelihatannya kalau tidur apalagi kan. Ya. Ternyata dalam tubuh kita ini kita seperti sebuah kota metropolitan yang sangat sibuk semua dalam tubuh kita itu. Ya, seperti kota metropolitan seperti Jakarta yang sangat sibuk. Itu kalau kita buka, perhatikan kota metropolitan itu kan pasti ada penerangannya, ada tempat pembuangan sampahnya, ada jaringan-jaringan kabel di bawah tanah yang luar biasa. Ya kan? Ya kan? Macam-macam. Dan tubuh kita itu lebih sibuk dari sebuah kota metropolitan itu. Ya kan? Makanya kalau ada saja sel-sel kita yang berkurang itu kan setiap hari ada yang berganti, ada yang datang kan. Semakin lama kita hidup itu semakin banyak yang kurang. Ya. Nah, hadirin teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pelajari dari tubuh kita itu adalah dia menjadi guru yang baik untuk kehidupan kita. Yang pertama adalah tubuh kita ini mengajarkan kita keikhlasan. Ya, tubuh kita ini, badan kita ini mengajarkan kita keikhlasan. Seperti apa? Misalnya seperti darah. Darah itu kan tidak pernah berhenti untuk bergerak dan berfungsi untuk menghidupkan kita. Tapi perhatikan apa kita lihat dia. Dia tidak perlu menampakkan dirinya, coba lihat saya darah nih lagi sibuk buat kalian. Enggak pernah. Dia cukup tersembunyi dalam tubuh kita. Itu kan kerja-kerja keikhlasan yang luar biasa. Seperti pohon kan, yang bisa tumbuh, mangga di depan itu kan. Kita sering petik buahnya, tapi kita lupa dengan akar yang selalu berfungsi dengan baik. Kalau tidak ada dia, kalian nggak bisa makan mangga. Iya kan? Jadi ada kerja keikhlasan dalam akar itu.
yang kita tidak perlu tahu, tapi dia bekerja dengan sangat hebat. Nah, kalau konteks kita bisa hadirkan itu bahwa ternyata tidak semua kerja itu harus dilihat orang. Boleh jadi kita itu lebih bermanfaat, lebih efektif, lebih kuat, lebih memberikan manfaat, ya, dari pada kerja-kerja diam itu. Kemudian yang kedua adalah tentang kerjasama. Coba belajar dari tubuh itu tentang kerjasama, ya. Kita kalau makan makan nasi uduk pagi-pagi kan, itu ada tangan yang bergerak masukkan, gigi yang menggigit, mengunyah, lidah yang merasa ini perlu dikeluarkan atau tidak. Kalau dia tulang dikeluarkan, ya kan? Kalau enak masukin terus, masuk ke kerongkongan kita, diproses dengan baik. Ya, kalau sudah waktunya keluar, bagaimana ada lubang dubur kita yang mau menerima? Coba kalau lubang dubur menolak, ya kan? Jadi perhatikan, semua itu merupakan rentetan kerjasama yang harmonis di dalam tubuh kita. Coba kita tarik bahwa kita ini masing-masing memiliki peran, ya, di mana satu dengan lain tidak boleh bangga dengan perannya, bahwa dia tidak bisa punya apa-apa tanpa peran orang. Begitu tubuh kita mengajarkan. Karena itu dalam hadis kita baca Nabi menggambarkan tubuh itu seperti orang mukmin itu seperti satu tubuh, ya kan? Kalau dia sakit kepala nih, yang lain tidak bisa tidur, ya. Boleh misalnya kata orang, ya, yang sering kita dengar itu, boleh orang buang angin mungkin di hadapan publik, tapi biar wajah yang menanggung akibatnya, iya kan? Tapi perhatikan, ada kerjasama yang luar biasa, ya. Kemudian ada kesabaran dalam tubuh kita itu. Kalau dalam tubuh kita ada sesuatu yang lumpuh, ya, yang luka misalnya, ya, bukan berarti yang lain berhenti, ya, nunggu, sabar dia menunggu kapan-kapan insya Allah dia sembuh dan bisa bergerak kembali. Sampai dia dipicit, baru dia boleh kita kerjasama kembali. Itu pelajaran indah dalam tubuh kita, teman-teman semua, ya. Nah, karena itu ada satu kisah kecil, ya, yang mohon maaf tidak ada di buku ini, tapi dari luar yang saya baca. Jadi ada seorang raja Persia. Suatu waktu dia tuh ingin mengetahui tentang sejarah manusia secara penuh menyeluruh. Maka kata dia, ayo kalian nulis buku tentang manusia, ya, dan berikan intisarinya kepada saya. Ternyata para penulis ini menulis tentang manusia dengan panjang lebar, berjilid-jilid, lebih besar, lebih tebal daripada memahami wanita, tentang manusia. Tapi kata rajanya, saya kan ini raja, nggak bisa membaca yang tebal-tebal begitu. Kasih intisarinya saja. Ketika diperas-peras lagi masih tebal. Memang manusia itu tadi perjalanan tanpa tuntas, ya kan? Udah ada seorang pakar lah yang mengatakan begini, wahai raja, saya akan persingkat yang namanya hakikat manusia itu, ya, dalam 3 kata. Manusia itu adalah lahir, berjuang, pergi dia meninggalkan kenang-kenangan. Ya kan? Itu manusia. Dia lahir, di muka bumi ini dia tidak diam. Dia berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan beban, dan seterusnya. Habis itu dia pergi meninggalkan kenang-kenangan. Ya kan? Dan itu adalah manusia. Dan perhatikan teman-teman semua, satu-satunya makhluk yang diberikan beban taklif, ya, beban supaya beribadah, supaya sholat, supaya berprestasi, itu cuma manusia.
Ya, beban taklif itu tidak diberikan kepada yang lain, kepada semut, kepada tanah, kepada pohon. Mereka tidak perlu jadi nomor satu. Beban taklif itu hanya diberikan kepada manusia. Nah, karena memang beban itu tadi besar, makanya tadi otaknya itu dipenuhi sel, dipenuhi kelebihan, kasih panca indera. Bahkan seluruh makhluk selain manusia itu ditundukkan, ya, demi manusia itu bisa mewujudkan peribadatannya, kebaikan dalam risalah-risalah kebaikan. Ya. Nah, sekarang yang kita bicarakan itu teman-teman adalah kita sendiri. Kita adalah makhluk yang hebat, ya. Yang sering kalau kita baca Al-Qur'an, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu yang pertama, ya. Yang kedua teman-teman semua izin, penulis membahas tentang al-lailu wa jamalit tajalli, ya. Adalah tentang malam dan keindahan gelapnya, ya. Ternyata salah satu ciptaan Allah yang hebat itu adalah ketika Allah menciptakan kegelapan. Ya. Jadi jangan anggap gelap itu bagi kita masalah. Ya, gelap itu adalah kebutuhan. Bayi itu, kata Al-Qur'an, sebelum dia lahir ke bumi, dia ditaruh di tempat yang gelap. Fi zulumatin thalath, dalam 3 kegelapan. Kata para ulama, 3 kegelapan itu adalah kegelapan perut. Ya. Seorang janin atau satu janin itu tidak akan tumbuh dengan bebas, tidak akan tumbuh dengan normal dan sempurna tanpa ada di tempat yang gelap. Karena itu malaikat jin itu mereka tidak diberikan kesempatan masuk ke ruang gelap. Makanya begitu sifatnya. Ya kan? Yang kedua adalah kegelapan rahim. Ya, di tempat yang kokoh. Bagaimana Allah memproses kita dengan cara-cara yang hebat. Dikasih kesempatan waktu di situ berapa lama supaya tumbuh dengan bebas. Ya. Kemudian adalah kegelapan plasenta. Ya kan? Nah, jadi kita kembali kepada kegelapan itu. Jadi kata-kata gelap, pahit itu dalam kopi. Kenapa kopi itu indah? Karena ada pahitnya. Ya kan? Coba kalau kopi nggak ada pahitnya, memang enak. Ya kan? Jadi kesempurnaan kopi itu ada pada pahitnya. Jadi pahit itu kadang-kadang kenikmatan, seperti gelap. Ya. Nah, teman-teman semua perhatikan, kita ini dalam hidup cuma akan melewati 2 waktu itu, siang dan malam. Ya, siang malam, lama-lama jadi umur. Tidak ada di antara kita yang melewati dimensi waktu yang lain, siang dan malam. Tapi perhatikan, ternyata kebutuhan kita di waktu malam itu hebat. Bahkan kita lebih butuh malam daripada siang. Nah, coba perhatikan misalnya ketika Allah membahasakan waktu malam itu. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idzahum muzlimun, dalam surat Yasin. Ketika salah satu tanda kebesaran Allah itu adalah menciptakan malam. Setelah malam waktunya selesai, dia harus minggir untuk datang siang. Tapi coba perhatikan bagaimana kasih sayang Allah kepada pergantian malam ini. Ketika ini sore-sore malam sudah mau tidak lama lagi datang waktu malam kan. Jadi pergantian waktu siang dalam malam itu antara gelap dan cahaya tidak pernah berkelahi. Jadi cahayanya siang dan gelapnya malam itu tidak pernah konflik. Udah geser, udah habis waktunya. Tapi dengan cara halus kita melewati waktu dengan cara yang sangat lembut. Coba antum misalnya perhatikan. Kita dari waktu Jumat tadi, waktu masuk asar, ada benturan tidak? Ada
ada goyangan tidak? Gitu. Ada nggak? Ya kan? Masuk ke waktu asar, tenang sekali. Ya kan? Padahal ada pergantian waktu yang hebat. Di waktu maghrib juga, kalau ada goyangan gitu, kita nggak tenang hidup. Ya kan? Itu yang Allah maksud di dalam Al-Quran. Ya, tulijul laili fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Allah memasukkan siang ke malam, malam ke siang dengan cara-cara yang lembut. Teman-teman semua, salah satu kehebatan malam adalah tempat ghanimah bagi seorang muslim. Jadi harta rampasan perang. Ya. Perhatikan, waktu-waktu spiritual Nabi itu ada di malam hari. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu siang atau malam? Malam. Waktu Qiyamul Lail itu siang atau malam? Malam. Ya. Karena memang malam itu suasananya memang seperti itu. Ya. Bahkan malam itu, kalau dalam bahasa Al-Quran, waja'alna al-laila libasa. Kami Allah yang membuatkan malam buat kalian supaya bisa tidur. Sebanyak-banyaknya manusia tidur di waktu siang, tidak akan sama nyenyaknya tidur di waktu malam. Itu adalah kenikmatan besar. Coba kita kalau tidur siang hari itu kalau punya banyak masalah, apalagi ya, gak bisa nyenyak. Tapi kita akan dapatkan energi baru itu ketika di malam hari. Coba bayangkan kalau malam tidak ada. Malam tidak ada. Bagaimana kita akan mengambil energi baru? Tapi yang jelas teman-teman semua, ini adalah kebesaran malam hari. Ya, kebesaran malam hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang beriman, wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang-orang beriman itu di malam hari lambung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya memang ya di samping kita istirahat, tidak semuanya malam dipakai tidur. Ada waktu-waktu di saat orang tidur kita bangun. Itu kan orang-orang unik kan? Ketika orang lain memilih tidur nyenyak, dia bangun, dia bermunajat kepada Rabbnya. Ya. Nah, saya kira memang itulah pemberian Allah yang terbesar bagi kita yang kadang-kadang lupa. Ada malam ya, yang tiap hari kita lewati, tapi kita anggap tidak ada sama sekali. Betapa kufurnya kita sebagai manusia. Ya kan? Nah, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya, mohon izin, yang terakhir dari banyak yang dibahas oleh penulis adalah an-nabat, tumbuh-tumbuhan. Awali minal bahja. Dia adalah simbol keceriaan dan penyejuk pandangan. Coba kita sedikit fokus ya kepada tumbuh-tumbuhan. Saya kira yang membedakan planet bumi dengan planet-planet yang lain itu ada di warnanya. Ya. Kalau planet bumi itu kelihatan hijau. Artinya memang bumi itu adalah tempat di mana tumbuh-tumbuhan itu berada. Dia tidak bisa tumbuh di tempat lain. Nah, ketika kita berada di planet bumi, perhatikan yang namanya pohon, buah, tumbuhan, apa saja, itu banyak jumlahnya. Saking banyaknya di dasar laut pun ada. Iya kan? Jadi begitu Allah membanjiri planet bumi dengan tanaman. Tapi kan luar biasa ketika Allah memproses tanaman itu tidak tiba-tiba muncul, teman-teman semua. Ya. Perhatikan misalnya ada sebuah tanah yang kering. Bagaimana cara Allah menumbuhkan tanaman itu?
Allah turunkan hujan seperti sore hari ini. Supaya bakterinya bergerak. Supaya komponen-komponen tanah itu bergerak, digerakkan oleh hujan. Kalau sudah bergerak, apa biji saja yang timbul di situ akan tumbuh. Makanya kalau kita baca ayat Al-Quran dalam surat As-Sajdah, ya, Allah berfirman, awalam yarau, belumkah manusia memperhatikan, anna nasuqul ma'a, kami Allah mengarahkan air itu, ya, ilal ardil juruz, kepada tanah yang kering awalnya, yang tidak ada kehidupan, ya kan? Terus fatukhriju bihi zar'a, lalu dengan sebab itu tumbuhlah yang namanya tanaman-tanaman itu, ya, tumbuh yang namanya tanaman-tanaman itu. Nah, kalau kita penulis berbicara hebat ya tentang perilaku tumbuh-tumbuhan, misalnya dari sisi ukuran, sifat, rasa, dan usia. Ya. Perhatikan misalnya ada pohon mangga yang tumbuh di satu area. Ya seperti di depan itu kan. Perhatikan dari sisi usia mangga itu, teman-teman semua. Ada yang baru muncul sebagai bibit, 1-2 hari mati. Iya kan? Ada yang bertahan di tengah jalan, sudah sedikit ini mentah, mati juga. Ada yang bertahan sampai dia matang. Rezeki bagi yang baik. Dari sisi usia, dia punya perilaku. Ya kan? Dari sisi rasa juga begitu. Perhatikan dalam satu area gitu, nanam apa saja, bibit itu, kadang-kadang rasanya ada yang manis, ada yang enggak. Ya kan? Kemudian dari sisi ukuran. Ukuran, Pak. Ya kita ngomongin mangga karena dekat dengan kita ya. Itu mangga kalau berbuah, saya kira ukurannya nggak ada yang sama kan? Kalau maunya kita sih ya besar semua. Supaya banyak kan. Tapi dibuat oleh Allah kecil-kecil. Ada yang besar, ada yang besar sekali. Supaya roda permasyarakatan itu, dampak-dampak sosialnya juga jalan. Perhatikan buah itu, macam-macam bentuknya. Ada yang kayak anggur kecil-kecil. Ada yang kayak nangka. Supaya kalau kita belah nangka itu, kita bisa bagi ke orang. Karena tidak ada orang yang makan nangka 1 biji, semua dihabisin. Lain kalau makan kacang. Supaya kerja-kerja sosial itu jalan. Iya kan? Memang lihat pernah orang makan apa buah yang besar ya, seorang diri. Iya kan? Sengaja ada anggur yang ada kuaci gitu ya. Supaya kita kalau makannya bareng-bareng. Iya kan? Durian juga begitu kan, tidak dibuat kayak drum sebesar itu. Supaya bisa kita angkat. Jadi ada tujuan-tujuan sosial yang Allah buat dari makhluk itu. Ya. Kemudian perhatikan ada tumbuhan yang kalau kita biarkan tanpa biaya, tumbuh di pohon, di tanah liar, itu tiba-tiba ada aja, kita bisa petik. Padahal kita nggak pernah keluarin biaya. Seperti buah cempedak. Di kampung saya itu, kalau pulang, orang bawa cempedak dari hutan. Orang nggak pernah keluarin biaya kan. Tapi ada buah yang nanti kita biaya ini, kita pupuk, baru ada buahnya. Seperti buah coklat. Jangan berharap buah coklat itu kalau tidak dipelihara, tidak ada tenaga, tidak ada waktu, mau tumbuh nggak? Perhatikan masalah perilakunya. Ya kan? Saya kira semua desain-desain makhluk ini tidak tiba-tiba ada teman-teman semua. Ini ingin menghadirkan manfaat kepada manusia. Ya. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan ya
sedikit 3 poin dari buku ini. Ya, saya kira penulis berhasil menjelaskan ya tentang alam semesta dengan cara-cara yang hebat, yang unik, dengan bahasa-bahasa yang bagus. Dan saya kira perlu kita membaca buku ini ya, sebagai buku ringan tapi dia berdampak kepada keimanan kita, berdampak kepada wawasan kita yang baik. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.